Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Safitri, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang bayi najasi atau rekayasa dalam demen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang substansi bayi najasi. Secara etimologi, al-najasi artinya al-istitar atau menyembunyikan, al-khodi'ah atau penipuan, dan al-ziyadah atau penambahan. Sedangkan secara terminologi, al-najasi adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut, tetapi tujuannya hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Bayi najasi atau rekayasa dalam demen terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap produk tersebut sehingga produk tersebut bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Cara yang ditempuh itu bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen bahwa pasar untuk ramai-ramai gitu. Gambaran bayi najasi misalnya seperti ini ya. Seseorang bersekongkol dengan penjual untuk menaikkan harga barang dagangannya, padahal ia sama sekali tidak ingin membeli barang tersebut, akan tetapi bertujuan agar pembeli tertipu sehingga menyebabkan dia mau membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi gitu. Kemudian, yang kedua saya akan menjelaskan tentang ketentuan hukum, dalil, dan maqasid larangan bayi najasi. Bayi najasi hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis tersebut adalah dalil terlarangnya jual beli disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najasi, dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2160 dan Muslim nomor 1515. Jual beli najasi itu dilakukan supaya harga barang itu lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya gitu. Nah, kemudian ada salah satu hadis lagi yang menjelaskan tentang dilarangnya jual beli najasi, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa transaksi dan praktik bayi najasi itu dilarang dalam Islam. Maksudnya dilarang yaitu diharamkan. Karena bayi najasi itu menimbulkan akibat negatif dan dapat merugikan mitra bisnis yang lain. Nah, bayi najasi ini diharamkan karena memiliki maksud atau tujuan di mana salah satunya merupakan salah satu modus dalam bisnis yang dapat merugikan pihak lain seperti itu dan dapat merusak harga pasar. Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang menawar atau menaikkan harga komoditi lebih tinggi atau melakukan al-najasi, hukumnya adalah haram. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penjelasan bayi najas dalam fatwa-fatwa DSN. Fatwa DSN tentang pedoman pasar modal. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa praktik terlarangnya, diantaranya adalah bayi najasi, transaksi yang mengandung unsur goror, riba, maisir, dan sebagainya, yaitu yang pertama, najasi, yaitu melakukan kezaliman penawaran palsu. Jadi ini adalah fatwa-fatwa DSN yang menjelaskan tentang dilarangnya bayi najasi. Yang kedua, ada bayi al-ma'dun, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki. Mungkin itu saja tentang fatwa DSN tentang dilarangnya bayi najasi. Kemudian di sini juga ada dalam fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dijelaskan secara lebih detail. Dalam fatwa ini dijelaskan juga praktik-praktik bayi najasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pump and pump.
pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga naik, harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level yang harga tertinggi. Yang kedua, creating fake demand atau supply, permintaan atau penawaran palsu, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik. Tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik, maka order tersebut dihapus. Nah, ini kan termasuk praktik al-najasi kan. Yang kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang bai najasi dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan bai najasi secara syara, di mana bai najasi merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan pump and dump oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Itulah sebabnya tindakan itu dikenal dengan istilah najasi, karena pihak yang berperan selaku penawar palsu atau najasi ini berperan dalam menambahkan daya pikat terhadap barang dagangan. Dalam perspektif ekonomi dan keuangan, transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, atau bisa dikatakan sekongkol kerjasama dengan si penjual agar barang atau produknya dibeli dengan harga yang tinggi. Si penawar ini biasanya melakukan cara-cara tarikan atau ajakan dengan melebih-lebihkan barang itu. Maksudnya mendeskripsikan barang dengan tingginya hingga timbullah harga yang tinggi. Juga membuat si pembeli tertarik terhadap barang tersebut gitu. Mungkin dalam hal ini kita patut berhati-hati dalam berbisnis, karena ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui yang sering dilakukan oleh orang lain. Nyatanya perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam, terlebih merugikan salah satu pihak. Allah memang menghalalkan jual beli, akan tetapi ada baiknya kita mengkaji dulu ilmunya agar kita mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan dan tidak terjerumus dalam dosa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.